Terima kasih yang sudah klik video ini dan saya akan mulai. Di sini kita akan membahas mengenai hindari hal-hal yang perlu dihindari dalam pendaftaran mahasiswa baru universitas terbuka. Nah, kenapa harus ada video ini? Karena mahasiswa baru itu kadang memiliki kecerobohan sekaligus kurang teliti sehingga mengakibatkan permasalahan di masa mendatang. Yang pertama adalah salah klik. Karena seluruh pendaftaran mahasiswa baru universitas terbuka ini dilakukan secara online, maka jelas ini salah klik menjadi hal yang paling dominan. Hal ini diakibatkan karena salah klik ini karena kita sendiri kurang teliti, sehingga mengakibatkan permasalahan. Misalnya kita akan mengklik jenis layanan, maunya adalah layanan non-paket, malah terpencet ataupun terklik dengan paket tanpa tutorial tatap muka. Ini adalah kesalahan fatal karena jenis layanan itu harus ditentukan sebelum kalian klik. Jadi dalam video di playlist bagian SIPAS dan non-SIPAS, itu kalian bisa mencari informasi sedalam mungkin mengenai perbedaan dari non-paket dengan paket sehingga tidak salah klik karena ikut-ikutan dan tidak sesuai dengan kemampuan ataupun keterbatasan waktu yang kita miliki, seperti itu ya. Jadi salah klik ini sering terjadi. Kemudian salah unggah berkas. Ini nomor 2 yang paling sering terjadi. Misalnya ini terjadi pada bagian unggah berkas fotokopi ijazah. Fotokopi ijazah itu kan yang diminta adalah fotokopi ijazah, tapi yang kalian unggah adalah foto ataupun scan ijazah asli. Ini jelas keliru karena yang diminta adalah fotokopi, kemudian ditanda kutip adalah yang sudah dilegalisir atau sudah distempel basah. Jadi harus kalian persiapkan berkas ini. UT itu tidak minta kalian untuk mengunggah ijazah asli kalian, tapi adalah fotokopian dan legalisir. Seperti itu. Jadi misalnya kalian ini jauh dengan UPT pendidikan kalian, di SMA misalnya kalian merantau, jadi kalian harus mempersiapkan berkas ini jauh-jauh hari agar dapat melakukan pendaftaran mahasiswa baru. Yang ketiga adalah salah opsi alih kredit. Alih kredit itu apa? Kenapa harus dimunculkan ketika kalian pertama kali mendaftar? Karena alih kredit ini sebenarnya ditujukan untuk mantan mahasiswa. Karena universitas terbuka ini adalah jenis pembelajaran ataupun perguruan tinggi yang terbuka, jadi siapa saja bisa ikut. Entah kalian lulusan SMA, paket C, ataupun lulusan S1, kalian tetap bisa daftar kembali di sini ya. Jadi untuk alih kredit ini sebenarnya untuk mahasiswa, mantan mahasiswa, ataupun mahasiswa yang di drop out dari perguruan tinggi sebelumnya. Mau masuk lagi daripada mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh, jadi kalian bisa ikut alih kredit. Untuk lulusan SMA kalian tidak perlu klik alih kredit ya. Yang berikutnya adalah kurang update ya, up to date. Kalian itu kurang up to date sehingga tidak mencermati informasi yang datang kepada diri kalian. Nah, biasanya terjadi pada tahapan pendaftaran, kalian bingung setelah buat akun kita mau ngapain dalam pendaftaran UT. Nah, kalian harus melakukan pembayaran administrasi pendaftaran ya, atau bayar admisi. Terus kemudian setelah bayar apa? Isi data diri, unggah berkas, validasi, dapat NIM, kemudian registrasi mata kuliah, bayar SPP, seperti itu. Jadi kalian itu harus berurutan tahapannya, tidak langsung ke tahap-tahap berikutnya, harus ada urutannya sehingga tidak langsung dilakukan dalam satu hari. Jadi pendaftaran UT ini untuk satu mahasiswa misalnya itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu jika kalian mendaftar di jadwal yang sudah berbarengan. Karena antara pendaftaran dengan registrasi mata kuliah ini jadwalnya berbeda. Ada sekat atau jeda karena sebagai update dari server UT itu sendiri dalam mencakup data-data mahasiswa baru. Jadi ada jeda antara pendaftaran dengan registrasi mata kuliah. Seperti itu.
Kemudian diikuti dengan aktivasi akun, ini juga punya jeda, sehingga kalian itu tidak langsung satu hari langsung langsung keterima jadi mahasiswa UT, tidak. Kecuali kalian berada di posisi jam yang sama. Artinya dalam masuk rentang waktu yang berhubungan antara 3 kegiatan tersebut. Nah, itulah hal-hal yang perlu kalian hindari dalam pendaftaran mahasiswa UT agar dapat melakukan pendaftaran secara lancar dan tepat ya. Baiklah, apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih.